Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya Rina Tesya Anggreni, CGP Angkatan 9 Kabupaten Karawang dari SMA Negeri 1 Batu Jaya. Kesimpulan pada koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif ini, yaitu mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang akan dijalankan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, posisi kontrol seorang guru, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada di sekolah. Pada disiplin positif, yang pertama, mengajarkan peserta didik bertanggung jawab dan mempunyai kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lalu dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dan membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, hukuman, atau pujian. Pada posisi kontrol seorang guru, di sini ada 5 posisi yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Idealnya dan seharusnya, guru harus berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Guru mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi kontrol seorang guru pada posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada dirinya sendiri. Dan motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, bisa juga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayainya. Pada pembahasan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah oleh semua warga sekolah. Pada materi segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, guru berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi yang dimulai dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu untuk membentuk karakter murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada budaya positif ini dapat terwujud dengan menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta mewujudkan visi guru penggerak. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara disebutkan bahwa pendidikan itu harus berpusat pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pada nilai dan peran guru penggerak, bahwa guru harus memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Pada visi guru penggerak, kita sebagai guru mendorong kolaborasi dan menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Sebagai refleksi, berikut sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Refleksinya, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini
harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru juga di lingkungan sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan dan penghukuman. Ternyata, dalam penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid kita, di antaranya yaitu dapat merusak hubungan antar teman dan mematikan kreativitas. Sedangkan dalam penghukuman dapat berdampak pada mental murid itu sendiri. Refleksi selanjutnya yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Seharusnya posisi kontrol saya adalah sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, tidak langsung membuat murid bersalah bahkan menghukumnya. Refleksi selanjutnya yaitu pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda. Saya menangani murid yang sering terlambat pada saat jam pelajaran pertama dan tidak mengikuti pembiasaan pagi. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi untuk penanganannya, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Refleksi selanjutnya yaitu bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut. Maka perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah dan menjalankan budaya positif di sekolah secara berkelanjutan dan terus-menerus. Refleksi selanjutnya yaitu menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang harus diperbaiki. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan sudah mulai dilaksanakannya penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap masalah di lingkungan sekolah. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang seharusnya sebagai manajer dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dialami oleh murid. Refleksi selanjutnya yaitu sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai untuk bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pembuat rasa bersalah dan penghukum. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid berbuat kesalahan dan saya merasa benar dengan tindakan yang saya lakukan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian setiap masalah yang ada. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif antara guru dan murid untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mandiri pada diri murid itu sendiri. Refleksi selanjutnya yaitu sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau dengan pernyataan bahwa tidak ada manusia yang sempurna.
Refleksi selanjutnya yaitu, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yang baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Menurut saya, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua atau wali murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, tetapi bisa dilakukan juga di rumah setiap murid agar menjadi sebuah kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun dimanapun berada. Jadi diharapkan budaya positif ini dapat menjadi kebiasaan atau karakter yang dimiliki oleh setiap murid. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.